Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 042. Ustazah Zahra pergi ke ruangannya untuk mengambil buku. Cepat masuk, Ren. Palingan kamu nanti kena tegur karena Ustazah itu orangnya baik, nggak pernah hukum orang. Yulia mengangguk, dia menaikkan roknya lalu naik ke jendela membuat Hawa dan orang-orang di kelas melongo. Untung saja Yulia mengenakan celana panjang dan auratnya tidak terlihat. Yulia tersenyum lebar, ternyata pesantren ini tidak seketat itu. Ia bolos selama 2 jam lebih dan itu tidak jadi masalah. Kata Hawa ustadzahnya itu baik. Pantas saja Ustadz Ikram membela Ustazah Zahra akan perkataannya yang berburuk sangka pada perempuan itu. Suara deheman dan tepukan dari belakang membuatnya berdecak. Itu pasti salah satu santri yang jahil. Ia yang masih berusaha menaikkan satu kakinya ke jendela pun menggeram. Kesal. Elah lo jangan ganggu anjir. Gue mau masuk kelas tahu. Ini fenomena besar karena gue waktu SMA jarang banget masuk kelas pagi. Yulia Oreta Nazira, berani-beraninya kamu berbicara tidak sopan pada Ustazah. Teriak Ustazah Ainun dengan wajah galaknya. Semua santri di dalam kelas pun seketika berhenti dengan aktivitas mereka dan duduk ditegak di posisi mereka. Begitu juga dengan Hawa dengan wajah penuh ketegangan. Ustazah Ainun, mana mungkin mereka tidak mengenali Ustazah yang terkenal galak dan tegas pada santrinya yang melanggar peraturan. Apalagi dia yang selalu membawa penggaris panjang itu seperti sudah standby jika ada yang melanggarnya, berakhir penggaris tersebut dipukul ke tubuh mereka. Di santri putra petugas keamanan ada Kang Abdul dan Ustadz Ikram yang sangat galak. Sedangkan di santriwati ada Ustazah Ainun yang galak dalam menghukum santrinya ketika melanggar. Akhirnya Yulia turun dan tidak lagi naik ke jendela. Dia berbalik lalu menyengir hingga deretan gigi rapihnya terlihat. Tak lama kemudian dia berteriak kesakitan saat telinganya mendapatkan jeweran. Ah sakit. Ampun, ampun cikgu besar. Yulia tidak alasan memanggil Ustazah Ainun cikgu besar, tubuhnya yang gemuk itu mengingatkannya pada kepala sekolah di film Upin Ipin yang galak selalu membawa penggaris panjang. Dan ustadzahnya ini sangat mirip. Aku salah, tolong maafkan aku. Janji deh aku akan ngulangi lagi. Wanita berpakaian gamis panjang itu melotot. Maksudnya janji deh nggak akan ngulangi lagi, cikgu besar, koreksinya. Memberikan 2V. Panggil saya Ustazah Yulia, tegas Ustazah Ainun. Iya siaplah Ustazah cikgu besar. Seru Yulia penuh semangat. Ustazah Ainun memasang wajah penuh marah, bahkan wajahnya memerah sekarang. Namun, ia berusaha untuk menahannya. Yulia, saya tahu kamu adalah istri dari Ustazah Ikram. Saya sangat menghormatinya. Tapi entah kenapa Ustazah Ikram malah memperistri perempuan nakal seperti kamu. Nah kan? Seru Yulia akhirnya bisa melepaskan telinganya yang ia yakini sudah memerah dari tangan ustadzahnya ini. Aku juga heran Ustazah cikgu besar, kenapa Ustadz Ikram mau-mau aja sama aku? Kalau itu tanya ke Ustadz Ikram aja karena aku pun nggak tahu. Jawabannya, Ustazah Ainun, wanita berumur 37 tahun yang sudah lama mengajar di pesantren ini. Bahkan dia tinggal di sini, itu memijat keningnya yang pening. Kamu melewati 2 jam pelajaran pertamamu, Yulia. Sekarang kamu harus Ustazah hukum. Walaupun kamu adalah istri dari Ustazah Ikram tapi kamu telah menjadi santri dan kata Ustadz Ikram kamu harus diperlakukan sama rata dengan semua santri. Yulia menelan ludahnya kasar. Hukuman apa memangnya? Apalagi ia melihat ke belakang di mana Hawa dan ketiga sahabatnya memasang wajah pucat pasi, begitu juga para santri yang lain.
Lah sudah pernah menerima hukuman dijempur di lapangan sekolah dulu, membersihkan toilet dan juga membersihkan halaman. Itu tidak terlalu buruk, memangnya hukuman menakutkan di pesantren apa? Berhubung kamu santri baru, ustazah akan kasih kamu hukuman sedikit ringan. Sedikit ringan. Tentu saja para santri yang sudah mengenal siapa Ustazah Ainun tahu bagaimana hukuman sedikit ringan itu. Ustazah Ainun memberikan juz amma padanya. Kamu harus menghafal juz 30, nanti harus setor hafalannya pada saya. Besok pagi sebelum jam kelasmu ke ruangan ustazah, nanti ustazah tes. Jika tidak hafal, nama kamu sebagai santri nakal akan ustazah tempel beserta fotomu di mading pesantren. Baik di mading santri putri maupun santri putra. Baik para santri di pesantren ini, nama mereka terpampang bersama foto di mading adalah suatu hal yang sangat memalukan. Itulah yang semua orang takutkan ketika mereka melanggar peraturan pesantren. Lebih baik dijempur ataupun membersihkan area pesantren daripada foto dan nama mereka tertempel dan dilihat oleh para santri, ustazah, dan yang lainnya. Ustazah cikgu besar tapi jangan protes, itu hukuman ringan untuk kamu, Yulia. Dan hilangkan panggilan cikgu besar, saya nggak suka. Ustazah akan pergi karena harus mengecek kamar santri, takutnya ada santriwati yang bolos. Ingat Yulia, ustazah tunggu di ruangan ustazah besok pagi. Assalamualaikum. Yulia menjawab dalam hati, lalu terduduk lemas di atas lantai. Hawa yang melihat pun segera keluar dari kelas, begitu juga dengan Maryam dan kedua sahabatnya yang lain. Ren, sadar. Seru Hawa mengguncang tubuh Yulia supaya sadar. Yulia hanya bisa memandang kosong keempat sahabatnya ini, lalu berteriak dengan kencang membuat mereka menutup telinga masing-masing. Anjir, hal yang paling gue benci itu menghafal. Tapi kenapa malah Ustazah Ainun suruh gue menghafal juz 30 yang mustahil gue hafal dalam sehari? Gila, mana bisa besok pagi langsung setor hafalannya. Dan juga, Yulia meremas kerudung dengan kuat lalu kembali berteriak. Gue nggak mungkin mempermalukan nama dan foto cantik gue di mading. Gue nggak masalah foto dan nama gue tersebar tapi di cap murid nakal yang melanggar peraturan hanya karena bolos 2 jam lalu. Diketahui oleh Abi Laksa, Umi Husan, Teh Wardah dan Gus Hilmi, itu sangat memalukan. Hawa memasang wajah prihatin. Yang sabar ya, Ren. Bagaimanapun caranya kamu harus hafal juz 30 sampai besok pagi. Aku akan bantu semangat untuk kamu. Kami juga akan bantu, ujar Maryam, membantu Yulia untuk berdiri dibantu oleh Gendis. Kamu hafal 15 surat kan, tinggal 22 surat lagi. Aku yakin kamu bisa. Semangat. Seru Irma mengepalkan kedua tangannya. Sore tidak bisa tersenyum, sulit untuknya tersenyum sekarang. Padahal ia tipe perempuan yang tidak pernah pudar senyumannya. Tapi di pesantren ini ia selalu tertekan. Menghafal juz 30 dalam waktu sehari. Apakah bisa? Jujur atau enggak? Kalau jujur apa Yulia akan marah sama saya. Tapi jika tidak jujur, saya akan merasa bersalah mengambil kesempatan. Itu kata-kata yang puluhan kalinya Ikram gumamkan. Ia tidak fokus beraktivitas hari ini, karena kejadian beberapa jam lalu di mana ia mengambil kesempatan di saat istrinya tidur. Bahkan saat makan dup daging berdua ia hanya bisa diam mendengar celotehan istrinya, dan saat mengunjungi makam kucingnya ia tetap sama diam. Dan kini setelah istrinya pergi ke pondok untuk belajar, sekarang barulah ia gelisah sendiri. Ikram merasa bersalah. Pikirannya tak tenang akan perbuatannya yang diam-diam telah menyentuh istrinya. Walaupun hanya sedikit sentuhan yang ia berikan,
tetap saja ia merasa bersalah karena menyentuh tanpa persetujuan istrinya. Bagaimana lagi ia pria normal? Istrinya tidur di atasnya selama 30 menit, dan akhirnya dia mengambil kesempatan dengan memberikan tanda pada dada atas istrinya yang nampak menggoda. Setelah tersadar ia buru-buru membawa istrinya ke kamar mereka, dan berakhir ia mengunci pintu kamarnya itu agar dirinya tidak bisa masuk di saat nafsunya meningkat. Ia bahkan harus menguyur tubuhnya agar pikiran aneh di otaknya menghilang. Lah pria yang tidak akan melanggar kesepakatan yang telah ia janjikan dengan istrinya. Saya akan jujur pada Yulia jika saya telah lancang mengambil kesempatan di saat dia tidur. Pada akhirnya Ikram melangkahkan kakinya menuju pondok santriwati. Ia akan jujur. Dan tidak peduli konsekuensinya, ia akan terima. Kenapa surat An-Naba sulit banget ngafalinnya? Buset, mana ada 40 ayat lagi, banyak bener. Keluh Yulia yang kini duduk di batu besar sambil memegang juz amma yang diberikan Ustazah Ainun padanya. Yulia mencoba membaca ayat ke-12 lagi untuk yang kedua kalinya. Lalu mulai menghafalnya tanpa melihat. Wabanaina faugakum sab'an siapa? Dia menatap kembali juz ammanya. Wabanaina faugakum sab'an tidak ada. Serunya. Yulia mengedar pandangannya. Kemana lagi mereka? Katanya mereka akan bantu gue untuk hafal nih surat-surat, tapi di mana mereka sekarang? Yulia kembali menatap sekitar lalu berdecak kesal. Ia lupa jika mereka berempat kebagian tugas membersihkan rumah dalam hari ini. Kenapa juga tugas mereka harus barengan sih? Ia kan jadi sendirian. Hari ini adalah hari Kamis, jadwal piket keempat temannya. Sedangkan dirinya, kata Maryam, kebagian hari Senin entah dengan siapa, ia lupa namanya. Oi! Seru seorang pria mengenakan sarung batik tengah bersembunyi di batang pohon, dia hanya memperlihatkan satu tangannya pada Yulia. Yulia memutar bola matanya jengah melihatnya. Gue tahu itu loh Zayan. Jangan ganggu gue, sekarang gue lagi pusing karena kena hukum dari Ustazah Ainun. Yaps, pria itu Zayan. Dia akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu melompat ke batu besar tersebut. Dan duduk di samping temannya ini yang sejak tadi mengacak. Rambutnya terlihat frustasi. Kok lo tahu itu gue sih di sini? Gue hanya tunjukin tangan kanan gue padahal. Yulia kembali memutar bola matanya lalu dia menutup juz ammanya itu. Tahulah. Bahkan bayangan lo aja gue tahu. Tanpa sadar Yulia meniru kata-kata suaminya. Zayan memiringkan wajahnya lalu menyenggol pundak Yulia. Entah kenapa perkataan Yulia sangat manis sekali karena biasanya temannya ini cuek. Dan tanpa sadar senggolannya itu terlalu kuat sampai akhirnya Yulia harus terjungkal ke belakang. Baf! Bangke sakit banget anjir. Ringis Yulia memegangi pantatnya yang harus terjatuh bukannya ke tanah tapi ke batu yang lebih kecil di belakang batu besar yang ia duduki tadi, otomatis rasanya benar-benar sakit. Sorry gue nggak sengaja. Seru Zayan, namun dia tidak menolongnya. Ia semakin dibuat kesal akan teman prianya yang satu ini. Mungkinkah ini alasan mengapa Zayan tidak memiliki teman saat di luar pesantren? Dia sungguh menyebalkan. Lupakan. Sekarang lo jangan ganggu gue, Zai. Gue harus hafalin juz ke-30 sampai besok pagi. Kalau nggak nama dan foto cantik gue akan tertempel di mading. Lah katanya lo bukan santri. Lo bohong sama gue, Yulia. Mana ada. Gue baru nyantri kemarin. Sekarang Zayan paham. Tapi dia heran karena sejak kemarin temannya ini kenapa dengan mudah bisa masuk ke pesantren ini. Mungkinkah Yulia santri kalong yang tinggal di rumah tapi bisa nyantri di waktu pagi sampai sore? Lo belum lihat mading? Nama gue sama foto gue udah ada tuh di sana.
Dan gue bangga karena jadi buronan santri keamanan. Yulia sudah tidak heran dengan Zayan, temannya ini sering berusaha kabur dan endingnya selalu ketahuan oleh petugas keamanan santri putra. Yulia kembali duduk di tempatnya lalu dia berusaha untuk kembali fokus, dia tidak peduli pada perkataan Zayan yang berbicara panjang lebar. Teknik menghafal Yulia cukup hanya mengulang satu ayat 5 kali, setelah mengingat. Dia melanjutkan ayat selanjutnya. Terus seperti itu sampai semua ayat ia hafal secara berurutan. Kenapa harus surat panjang dulu dari surat An-Naba? Kenapa tidak dari surat pendek? Tentu saja Yulia ingin menghafal yang sulit terlebih dahulu daripada yang mudah. Yulia, lo bener kalau gue ikhlas jalani hidup gue di pesantren ini, gue akan nyaman. Gue sadar ini tempat benar-benar nggak sesuai apa yang gue bayangkan, tapi gue menemukan kenyamanan dan juga kesetiaan dari teman sekamar gue, si Baya dan si Rion. Yulia seketika berhenti menghafal dan mendengarkan perkataan Zayan. Ya walaupun gue masih nakal sih. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu gue bisa kayak si Baya atau si Rion yang saban hari terus aja hafalin kitab sama hafalin Al-Quran dan hadis. Waktu gue selama ini ternyata sia-sia sebelum gue masuk ke pesantren. Gue menghabiskan waktu dengan dunia malam, tawuran, balapan liar dan juga pergi ke klub. Pantesan ayah gue murka, wajar sih. Tapi gue tetap benci sama ayah gue. Zayan menghela napas panjang, lalu melanjutkan perkataannya. Lo teman pertama gue, lo tahu itu kan? Yulia mengangguk. Tetap jadi teman gue ya. Tergantung, sahutnya. Zayan tertawa, menatap langit yang hari ini sangat cerah. Awalnya hampa banget anjir masuk ke pesantren, apalagi balapan liar adalah dunia gue, kebiasaan gue. Tapi sekarang, gue malah ingin menghilangkan kenangan masa lalu gue yang sangat buruk. Gue kadang kepikiran, kenapa gue bodoh banget memilih jalan yang salah. Perkataan Zayan seolah-olah menamparkan dirinya. Ia dan temannya ini sama, mereka berdua telah tersesat tanpa arah. Dunia malam adalah dunia mereka dan kini Allah mengetuk pintu hati mereka. Zayan, ya. Yulia memegang lengan pria itu lalu menjibak kain lengan baju putihnya. Ternyata benar. Ada alasan di setiap perbuatan lo. Zayan segera menepis tangan Yulia, lalu menutupi kedua lengannya itu. Self-harmonia? Tanya Yulia mengangguk paham. Dia tahu sejak pertemuan pertama. Zayan memiliki luka di lengannya. Jangan terlalu jauh untuk mengetahui tentang gue, Yulia, peringat Zayan. Rahangnya sudah mengeras, bahkan kedua tangannya terkepal kuat. Tidak mau teman pertamanya ini terluka akan emosinya, Zayan akhirnya turun dari batu besar itu lalu berjalan pergi. Namun baru saja 5 langkah dia harus terhenti akan perkataan dari Yulia yang membuatnya tertegun di tempat. Kenapa? Kita kan teman, Zai. Deh. Perkataan Yulia membuatnya seperti kembali terseret ke masa lalu. Hahaha anjir si Zayan ternyata gangguan jiwa. Kita semua harus jauh-jauh dari dia. Nanti kita bisa kebawa gila. Ya kita harus jauhi Zayan. Dia gangguan mental. Menyeramkan, mirip iblis. Iblis. Kata ibu gue kalau ada orang yang suka menyakiti diri sendiri harus kita dijauhi. Kalau kita dekati pasti nanti dia nyakiti kita. Benar banget. Dia nyakiti sendiri aja mampu apalagi orang lain. Suara itu, suara yang membuatnya benci akan hubungan pertemanan. Dulu Zayan memiliki teman, tapi saat mereka tahu ia selalu menyakiti diri sendiri, mereka semua menghindarinya. Memandang dirinya layaknya parasit yang tidak boleh didekati hanya karena ia yang gangguan mental. Memangnya kenapa jika ia sering menyakiti diri sendiri? Ia juga tidak ingin ini terjadi padanya.
Ia ingin normal seperti manusia pada umumnya. Lagi pula ia tidak akan menyakiti orang lain jika orang tersebut tidak mengganggunya.